Pemirsa, pemerintah menyatakan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan, terutama untuk komoditas beras. Menurut Presiden Prabowo Subianto, capaian yang sebelumnya ditargetkan butuh waktu 4 tahun dari 2025 sampai 2029, kini ternyata mampu diraih dalam kurun waktu 1 tahun saja. Nah, apa saja indikator yang menentukan swasembada pangan yang dimaksud oleh pemerintah ini? Kita akan bahas lengkapnya pemirsa dengan sejumlah grafik yang telah kami siapkan untuk Anda dan kita lihat bersama, inilah datanya pemirsa. Jadi Badan Pangan Nasional ini menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 indikator yang dipakai oleh pemerintah untuk menetapkan bahwa Indonesia sudah mencapai swasembada pangan di tahun 2025. Yang pertama, indikator yang kita lihat terkait dengan kemandirian ini tercapai ketika sudah tidak dilakukan impor beras lagi. Jadi dengan catatan kalau kemudian masih ada impor, apalagi untuk kebutuhan konsumsi, maka itu belum bisa dikatakan swasembada beras. Dan kedua, indikatornya adalah terkait dengan pasokan. Dikatakan swasembada apabila produksi beras dalam negeri ini bisa mencukupi kebutuhan konsumsi beras dalam negeri, bahkan juga bisa melebihi kebutuhannya. Dan indikator ketiga atau yang terakhir, ini adalah syarat dari swasembada adalah ketika ketersediaan stok beras terutama di Bulog ini terbilang cukup atau aman untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Nah, kita akan bahas lebih dalam pemirsa, terutama soal data produksi dan konsumsi beras serta bagaimana sebetulnya importasi beras yang dilakukan oleh Indonesia sejauh ini. Kita lihat terlebih dahulu seperti apa angka dari produksi beras nasional belakangan ini pemirsa. Kalau kita lihat di tahun 2024 Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 30,62 juta ton untuk kebutuhan konsumsi. Nah, sementara di tahun 2025 ini ada kenaikan produksi beras dalam negeri meningkat menjadi 34,71 juta ton. Ini artinya ada kenaikan sebesar 13,36% year on year setara dengan 4 juta ton. Nah, sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik juga mencatat bahwa dengan potensi produksi beras 2025 yang mencapai 34,71 juta ton ini, angka tersebut melampaui kebutuhan konsumsi beras nasional setahun, yakni sebanyak 31,19 juta ton untuk kebutuhan konsumsi berasnya. Ini artinya diperkirakan ada surplus beras sebanyak 3,52 juta ton. Nah, angka surplus dari beras ini juga sudah menghitung sebetulnya kenaikan kebutuhan konsumsi beras di tahun 2025 karena adanya program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, berkat dari surplus beras tersebut pemirsa, stok beras di awal tahun 2026 ini diperkirakan bisa mencapai 12,53 juta ton. Ini sudah termasuk juga dengan stok cadangan beras pemerintah atau CBP Perum Bulog, yakni sebesar 3,25 juta ton dan selebihnya juga tersebar di masyarakat, pedagang hingga ke distributor. Nah, ini dari sisi tadi dari sisi pasokannya. Nah, kalau sisi importasi pemirsa, indikator importasi beras. Benarkah Indonesia sudah tidak melakukan impor beras lagi sejauh ini? Kalau untuk komoditas beras sebetulnya dibagi ke dalam 2 jenis. Ada beras konsumsi atau beras umum. Ini adalah beras yang biasa kita peroleh sehari-hari untuk diolah, untuk kemudian dimasak begitu dan juga dikonsumsi. Nah, selain itu ada juga beras khusus yang biasanya untuk kebutuhan industri, biasanya untuk bahan baku tepung atau bihun, dan ini juga termasuk beras yang khusus untuk kebutuhan kesehatan atau dietary yang sangat spesifik. Kalau di sepanjang tahun 2025 Indonesia sebetulnya sudah tidak mengimpor beras konsumsi, tapi memang masih ada importasi yang dilakukan bagi beras khusus tadi. BPS juga mencatat bahwa Indonesia masih mengimpor beras sebanyak 364.000 ton dengan nilai mencapai 2,97 triliun rupiah sepanjang Januari sampai Oktober 2025. Tapi dicatat sekali lagi bahwa impor beras yang dilakukan di tahun lalu ini terkait dengan beras khusus, jadi bukan beras konsumsi. Dan impor beras ini
Ini juga indikatornya kita bisa ambil dari FAO atau Organisasi Pangan dan Pertanian yang memang menyebutkan bahwa swasembada pangan itu tercapai kalau produksi suatu komoditas itu mencapai 90% bisa memenuhi kebutuhan nasionalnya. Artinya sebetulnya masih ada ruang maksimal adalah 10% untuk melakukan impor suatu komoditas. Kalau kemudian impornya di bawah 10% itu masih bisa dikatakan sebagai swasembada atau kemudian ketergantungan pada pasar globalnya ini cenderung rendah. Lalu di mana posisi Indonesia? Nah, kalau kita lihat pada tahun 2018 sampai tahun 2023, sebetulnya rata-rata Indonesia kalau bicara soal beras saja, ini bisa dikatakan memang sudah swasembada karena impor beras di rentang 5 tahun ini pemirsa adalah sebesar 3,85%. Namun pada tahun 2024, impor beras memang melonjak hingga ke angka 13% dari kebutuhan nasional yang salah satunya disebabkan karena fenomena alam El Nino berujung pada terjadinya gagal panen dan juga defisit dari pasokan beras. Nah, lantas pemirsa, kalau bicara soal beras tadi kita sudah lihat data-datanya, tapi tentu swasembada pangan ini jangan berhenti pada komoditas beras saja. Karena Presiden Prabowo Subianto kemarin di Karawang juga menginstruksikan supaya kemandirian pangan ini juga terjadi untuk bahan pangan lainnya. Seperti misalnya jagung, garam, gula, singkong, bahkan juga bawang putih. Nah, oleh karena itu pada akhir Desember lalu dalam pembahasan neraca komoditas untuk tahun 2026, pemerintah memutuskan untuk menutup keran impor jagung dan gula untuk konsumsi. Lantas seperti apa potret dari pasokan dua komoditas ini? Apakah produksi dalam negerinya memang sudah bisa memenuhi kebutuhan nasional tanpa impor? Nah, dalam proyeksi neraca pangan nasional tahun 2026 diperkirakan kalau untuk komoditas gula konsumsi ini ada stok carry over atau stok dari tahun 2025 ke 2026 itu sebesar 1,4 juta ton. Sementara untuk estimasi dari produksi gula konsumsi di tahun 2026 ini mencapai 2,7 juta sampai dengan 3 juta ton. Dan kalau kita bandingkan dengan angka konsumsi gula dalam 1 tahun di Indonesia ini diestimasikan mencapai 2,8 juta ton. Itu artinya diharapkan bisa menciptakan surplus gula di tahun 2026 atau setidaknya bisa memenuhi kebutuhan nasional tanpa impor. Bagaimana dengan jagung pemirsa? Kalau bicara soal komoditas jagung ini ada berbagai jenis juga. Ada jagung pakan, jagung benih dan juga jagung untuk konsumsi rumah tangga. Kalkulasinya carry over stok dari tahun 2025 ke 2026 ini ada sebanyak 4,5 juta ton. Sementara untuk estimasi atau proyeksi produksi jagung di tahun 2026 ini mencapai 18 juta ton. Sementara untuk kebutuhan konsumsinya bisa dibilang lebih sedikit dari hasil produksinya atau bisa dikatakan produksi dalam negeri bisa memenuhi sebanyak 17 juta ton kebutuhan jagung di Indonesia. Sehingga kalau kita melihat dari ketersediaannya ini bisa mencukupi tanpa diperlukannya importasi. Jadi itu pemirsa data-data yang kita kumpulkan terkait dengan Indonesia menatap swasembada pangan ke depan. Kalau melihat data-data tadi memang kita bisa melihat adanya optimisme swasembada pangan. Meskipun demikian sejumlah aspek diharapkan tidak luput dari perhatian pemerintah. Misalnya memperhatikan peningkatan produktivitas lewat teknologi dan juga peningkatan SDM para petani. Serta juga kebijakan yang mendukung kesejahteraan petani dan di sisi lain, pengelolaan lahan yang ramah lingkungan ini menjadi faktor penting agar swasembada pangan bisa berkelanjutan dan pastinya supaya pasokannya merata, barangnya ada di pasar dan juga harganya terjangkau untuk masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.